Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate kembali proyek 942 DKI Jakarta yang digadang-gadang insya Allah menjadi salah satu solusi terbaik penanganan banjir di Jakarta. Salah satunya yaitu Polder Green Garden yang berada di Jakarta Barat, yang untuk mereduksi aliran air yang ada di Kedoya Utara dan Kembangan Utara, teman-teman. Dan proyek 942 ini teman-teman sudah berjalan dari bulan November tahun 2021 serentak se-Jakarta. Dan secara presentasi secara keseluruhan ini sudah sekitar 85% ya, sampai 90%, karena sudah ada beberapa polder dan ruang limpah sungai yang sudah selesai, seperti ruang limpah sungai Lebak Bulus, terus Brigif. Kalau poldernya itu polder Arta Gading, Polomas, Kampung Ambon, dan Arta Gading. Dan masih banyak lagi proyek-proyek yang sudah selesai untuk proyek 942. Dan proyek 942 itu adalah 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan yang teman-teman harus ketahui bahwa proyek 942 itu adalah induk dari proyek-proyek yang dibangun di Jakarta, teman-teman. Contohnya untuk polder Pulau Mas, itu ke bawahnya itu ada polder Pulau Mas sendiri, terus polder Arta Gading, Kampung Betik, dan Kampung Ambon. Karena tidak mungkin semua polder-polder nama-namanya itu dimasukkan ke proyek 942. Tapi nanti namanya bukan 942 lagi, mungkin 30, 70, 50 penanganan banjir di Jakarta, karena banyak sekali ya. Makanya ini perinduk proyek teman-teman dalam penanganan banjir di Jakarta. Oke, kita mulai dari depan dulu. Aduh, batuk Pak Haji. Maaf ya, batuk. Oke, di sini kita dari depan ya. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Polder ini sampai dipikirkan sistem drainasenya ya dari pinggir jalan, sehingga untuk genangan-genangan nanti insya Allah tidak ada lagi ya, karena akan langsung kebuang ke Sungai Mokofart ini. Dan ini bagus sekali, ada apa? Ada gerbangnya, keren-keren. Ini seninya ada juga nih, tempat keren. Jadi teman-teman, yang kalian harus ketahui, permasalahan saudara-saudara kita di Jakarta itu ada 3 persoalan ya. Yang pertama banjir kiriman, yang kedua banjir hujan lokal ya, dan banjir rob. Dan untuk saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ataupun di pesisir barat ya, yang berdekatan dengan laut, persoalan mereka itu adalah banjir rob, teman-teman. Makanya mitigasi dan solusi banjir di Jakarta menurut saya secara pribadi sangat bagus sekali ya. Kalau di sisi selatan ataupun di sisi hulu sana ya, sangat banyak dibuatkan waduk-waduk atau ruang limpah sungai ya, untuk menampung banjir kiriman tersebut. Karena persoalan saudara-saudara kita di sisi selatan sana adalah banjir kiriman dari Bogor. Makanya sangat banyak sekali dibuatkan waduk-waduk di sisi utara, sisi selatan ya, dan sisi timur di Jakarta ya, seperti ruang limpah sungai Brigif, Jagakarsa, terus Pondok Ranggon ya di sisi timur, terus di sisi selatannya juga ada ruang limpah sungai Lebak Bulus ya, dan itu semua sudah selesai teman-teman. Dan itu untuk banjir kirimannya ya. Dan untuk banjir rob, teman-teman dari SDA DKI Jakarta itu banyak dibuatkanlah rumah pompa ya, atau polder ya. Karena fungsi dari polder ini atau rumah pompa adalah menahan dan memindahkan, teman-teman. Menahan di sini ketika ada banjir rob, dari sana itu adalah laut lepas ya, di Muara Kamal ya.
ataupun dekat Pantai Kamal. Jadi kalau banjir rob akan harusnya air mengalir bermuara di laut lepas ya, tapi karena ada banjir rob maka dia hempas masuk ke dalam. Makanya Green Garden ini salah satu perumahan yang sangat sering sekali kena banjir rob ya. Makanya dibuatkanlah rumah pompa agar menahan banjirop tersebut ya, melalui inletnya, ini outletnya ya, menahan dari outletnya, menahan dan memindahkan itu menggunakan pompa teman-teman, rumah pompa. Makanya fungsinya adalah menahan dan memindahkan air yang tertahan karena tertahannya ditutup, makanya dipompalah keluar menggunakan rumah pompa tersebut. Dan saat ini rumah pompa tersebut belum berfungsi ya, makanya masih menggunakan genset sementara waktu. Di sebelah sana juga sama ya, untuk mereduksi aliran yang dari sana yang akan kebuang di Kali Moko Park ini teman-teman. Dan pembangunan rumah pompa Green Garden ini teman-teman, itu beserta kelengkapannya ya, terdiri dari rumah pompa itu sendiri, rumah genset, rumah trafo, rumah jaga, pengadaan dan pemasangan pompa, saringan sampah, panel genset, trafo dan kelengkapannya. Wow, ini paket lengkap di sini nih. Dan semua folder seperti ini teman-teman. Dan yang kalian harus ketahui, rumah pompa ini 100% akan menggunakan listrik ya teman-teman. Dan ketika mati lampu seperti lagunya Nazar ya, yang bisa nyanyi boleh nyanyi sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu cintaku. Maka genset lah yang akan berfungsi teman-teman. Oh, saya gensetnya di dalam ini. Ayo kita jalan-jalan dulu. Oh, di sini nih dia nih. Mas, yang di sini genset ya? Iya, benar. Di sini gensetnya. Cuma dikunci ya. Iya, benar. Ini di sini gensetnya teman-teman. Dan di sini teman-teman, sebentar saya lihat dulu ini. Oke, di dua setir kapal ini adalah untuk menahan banjirop teman-teman. Dan untuk di pompanya nantinya itu akan di sebelah kanan sini teman-teman, sebelah kanan. Nanti aja kita lihat ke dalam ya, kita mutar dulu. Wah, keren banget, ada tamannya juga ya. Bisa lihat secara sisi sana, harus pakai drone sih kayaknya ini. Kita muter dulu ya. Biasanya tuh kalau rumah pompanya atau mesin pompanya itu teman-teman, dia ada dua drainase. Terus yang normal drainasenya itu dia lebih besar. Ya sudah saya liput ya di tempat-tempat folder di Jakarta. Oke, kita lihat dulu sebelum ngebahas. Oke, nah ini oke, yang sebelah sini nih adalah normal drainasenya teman-teman. Itu yang tadi saya sampaikan, kalau normal drainase itu dia akan lebih besar dibanding mesin pompanya ya. Di sebelah kanan ini adalah normal drainase. Jadi ketika tidak ada banjir rob, maka normal drainase inilah yang akan dibuka ya.
Tetapi ketika ada banjir rob, maka normal drainase ini yang akan ditutup dan rumah pompa lah yang akan bekerja ya di dua ini untuk memindahkan air di tempat ini ataupun di jalur Mukofart, teman-teman. Kita naik dulu, dan ini adalah screening bar ya. Astagfirullah, banyaknya sampah. Ya Allah. Dipikir ini sungai ini TPA kali ya. Allahu Akbar, mati lu. Sampah semua, astagfirullah. Aduh, masyarakat Indonesia sebagian tapi ya, bukan semuanya. Gemes banget ya saya ngelihat sampah-sampah begini nih. Oke teman-teman, aduh astagfirullahaladzim, sampahnya banyak banget nih. Oke, ini adalah screening bar untuk mengangkat sampah masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Aduh, agar ketika masuk ke jalur utama ya di Mukofart, sampah masyarakat tersebut sudah tidak bisa mengotori lagi ya sungai Mukofart. Aduh, ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Aduh, ya sudahlah. Karena ini teman-teman, ini sering saya sampaikan ya setiap ngevlog ya. Mau sehebat apapun pemerintah kita memberikan fasilitas yang nyaman dan aman ya. Ini menurut saya nyaman dan aman ya. Ini aman untuk memindahkan air ya, dan nyamannya itu bagus dilihat mata. Cuma kalau kitanya sendiri yang kepala batu, yang sebagian warga plus 62 nih yang masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir sampah mereka di sungai di mana aja ya, itu percuma teman-teman, beneran. Karena ini jujur ya, saya sempat ngevlog di polder Pluit. Di sana itu takbutnya, takbutnya ataupun kapal pushboatnya ya, itu rusak karena sampah tersangkut di baling-balingnya. Itu kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman SDA ya di Sudin Jakarta Utara, di daerah Waduk Pluit sana. Itu rusak men, gara-gara apa? Gara-gara nyangkut yang begini-begini nih. Aduh, speechless sih. Udah itu aja mungkin. Aduh, batuk Pak Haji. Aduh, lagi batuk guys. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan ini adalah bukti nyata pemerintah kita ya, dalam hal ini SDA DKI Jakarta serius dalam penanganan banjir di Jakarta. Dan alhamdulillah belakangan ini banjir di Jakarta dari data yang saya dapatkan terus mengalami penurunan ya di tingkat-tingkat banjirnya. Dan ini adalah upaya semua uli amri kita ya, baik yang masih bertugas ataupun sudah pernah tugas ya, atas kebijakannya, sehingga penanganan banjir di Jakarta setiap tahunnya mengalami perbaikan teman-teman. Dan saat ini DKI Jakarta sedang dipimpin oleh Pak PJ Heru ya. Kita dukung Pak PJ Heru, dan Pak PJ Heru saat ini sedang giat-giatnya membangunkan sumur serapan ya untuk wilayah-wilayah cekungan ataupun wilayah yang tidak bisa dialiri air ya, sehingga dibutuhkan sumur serapan agar bisa menyerap air-air di daerah cekungan tersebut. Dan tentunya sumur serapan yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ini sangat bagus sekali ya dalam penanggulangan banjir di Jakarta, dan itu sudah diakui ya. Bahkan banyak sekali pengamat tata kota ya untuk menyarankan wilayah-wilayah yang masih keseringan banjir bisa mencontoh penanganan banjir di Jakarta karena sangat efektif dalam penanggulangan banjirnya. Dan sumur serapan tersebut juga sudah digunakan di IKN ya. Itu bentuk nyata bahwa
penanganan banjir di Jakarta, salah satunya penerapan sumur serapan sangat bagus untuk menyerap air dan bisa menjadi air bakunya kita di musim panas pastinya, karena sumur serapan itu bagian bawahnya itu dia tidak di semen teman-teman, tapi di dia ya bentuk silinder beton aja, turun ke bawah, terus kanan kirinya itu dilubang-lubangin, sehingga disitulah tempat untuk menyerap air-air tersebut. Sehingga ketika musim hujan tiba, musim kemarau tiba, maka kita tidak mengalami kekeringan seperti di Venesia ya, di Italia sana. Mereka di sana sudah kelimpungan ya, karena mereka kekurangan air, karena cadangan air mereka tidak ada. Dan ini juga salah satu upaya pemerintah kita ya, salah satunya dengan melakukan proyek 942 ya, yang esensinya adalah mempertahankan dan mengamankan teman-teman. Mempertahankan di sini agar air hujan yang turun dari langit itu bisa kita manfaatkan, karena seyogyanya air hujan itu memang Allah turunkan di muka bumi ini untuk kita manfaatkan. Tidak semuanya kita buang ke sungai teman-teman, karena kalau kita buang semua ke sungai itu mubazir yang pertama, dan kita tidak mempunyai cadangan air pastinya, dan kasihan saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ataupun di sisi barat ya, karena permasalahan mereka di sana adalah banjirop. Kalian bisa bayangin kalau pemahaman sebagian warga plus 62 yang menganggap air harus dibuang semua ke sungai dan harus cepat bermuara ke laut lepas ya, itu menurut saya kurang benar. Kurang benar teman-teman, karena yang tadi yang saya jelasin. Dan berikutnya adalah bayangin kalau banjirop masuk ke daratan ya, terus dihempas dengan banjir kiriman melalui sungai-sungai di Jakarta ya. Kalau memang itu dibuang semua ke sungai, itu sangat bahaya untuk saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ataupun dekat laut, karena mereka bisa tenggelam rumah mereka ataupun wilayah mereka. Karena ya itu, tanpa banjir kiriman pun itu mereka persoalannya itu adalah banjirop. Jadi menurut saya ini proyek 942 DKI Jakarta sangat bagus sekali untuk mempertahankan ya air hujan dan mengamankan. Nah, mengamankan di sini adalah ketika polder penuh, sungainya penuh, poldernya penuh dan waduknya penuh, maka barulah dialirkan ke sungai agar terbuanglah ke laut Jakarta teman-teman, dengan perlahan, bukan dengan dalam keadaan cepat, tapi perlahan. Jadi beriringan kayak bebek. Beriringan mereka ke lautnya, jadi tidak menjadi masalah insya Allah. Salut proyek 942, keren. Dan itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf jika selama nge-vlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya penanganan banjir saat ini, salah satunya proyek 942, pasti ada orang-orang terdahulu yang pernah mengabdi di negeri ini atas kebijakannya, sehingga penanganan banjir di Jakarta semakin baik dan pembangunannya ada sehingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama nge-vlog ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanya manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Berikanlah kritikan dan saran kalian ke pemerintah dengan cara yang beradab ya, dengan cara yang baik, agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar, maka nasihat tersebut akan sulit kita terima. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Ilmu tanpa adab pasti beringat. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan akhir kalam saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri dari Polder Green Garden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.